sejahtera bagi kita semua. Pagi. Di sini kita ada acara baru ya Kak. Apa nih kira-kira ini? Ini ngobrol pagi. Ngobrol pagi ya. Dengar-dengar sih Kak acara baru ya? Iya Kak, ini acara baru. Bagaimana Kak? Jadi kita jelasin dulu ya pertama. Jadi ngobrol pagi ini adalah acara baru dari IPB Muda. Jadi nanti kita itu akan mengangkat tentang UKM, himpunan, dan orang-orang yang berpengaruh di IKIP. Nah, untuk pertama kali ini kita akan mengundang narasumber siapa ya? Dari Prisma IKIP Water. Kita sambut aja ya. Nah, kita udah kedatangan Prisma dari IKIP Water. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Dari mana aja Kak tadi? Tadi habis subuh nih. Iya. Oke. Cerita sedikit. Terima kasih sudah mengundang saya. Kegiatan Sabtu ini padat sebetulnya, cuma ya saya sempatkan karena udah janjian sama teman-teman juga. Terima kasih juga atas undangannya. Kegiatan habis subuh tadi biasa, kalau rutinitas pagi saya itu kan karena tinggal sama orang tua, jadi subuh tadi pengajian di musola samping lapangan masjid, kemudian lanjut bersih-bersih ya segala macam, sarapan, terus nyampe sini. Ternyata itu ya sibuk sekali Prisma kita. Langsung aja Pak. Bentar dulu Oh, kita ada kelupaan ini. Apa? Kita belum berkenalan. Oh iya, Kenalan dulu. Mungkin bisa dari Kak Weni. Oke, perkenalkan. Saya Weni Ardianti, saya dari Prodi BK. Sekarang saya semester 7. Kakak. Saya sendiri Surul Al-Rasyid, saya juga dari Prodi BK semester 7 asli Purbalingga. Saya perkenalkan, saya Rizka dari Prodi BK semester 3. Keluarga BK ini berarti. Iya, semua keluarga BK. Santai aja. Kakak, boleh nggak sih cerita tentang kisah kakak dari kecil sampai sekarang, gimana perkembangan kakak sih? Itu bisa. Oke, saya sebetulnya di sini paling tua mungkin ya. Saya lahir 95. Ya. Dari keluarga bapak saya perantau, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Tapi sekarang berpindah profesi menjadi petani seperti. Saya lahir 95, tepatnya di bulan Maret. Terus melaksanakan pendidikan sampai tingkat sekolah dasar. Saya masuk sekolah dasar itu tahun 2000, lulus 2006. Karena di sana kan MI, jadi MI Muhammadiyah. Saya lulus 2006. Kemudian lanjut saya pendidikan di Gunung Kidul setingkat SMP. Tapi karena saya di pondok, jadi mondok selama 5 tahun, lulus 2009. Dari 2009 itu kemudian setelah lulus saya belajar. Kalau dalam pondok pesantren itu kan ada tata cara mengucapkan bahasa Arab dan Al-Quran gitu. Saya belajar itu selama 1 tahun kurang lebih di Bogor, Ciawi. Selama di sana kurang lebih ya dapat teman-teman pengalaman yang banyak, ada dari orang Indonesia pun ada orang luar Indonesia. Jadi pengalaman di pondok memang nggak sebanyak teman-teman di luar, tapi ya itu bisa kenal teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari ada yang dari 0 km Indonesia ada, sampai pokoknya Merauke, Papua paling ujung ada. Itu bukan lulus, kalau di sana itu kan ibaratnya kayak pelatihan, jadi selama 1 tahun kita selesai, kemudian lanjut SMA. Saya SMA di Tasikmalaya. Jauh ya? Saya SMA di Tasikmalaya, di pondok juga, pondoknya ya Sunnah. Setelah lulus, saya lulus 2013, nggak langsung kuliah. Seandainya kuliah mungkin udah lulus dari dulu, karena saya 2013 lulus. Kemudian kalau di sana itu, kalau di pondok ada namanya pengabdian. Kalau pengabdian itu persyaratan untuk mengambil ijazah selama 1 tahun. Jadi kita ngabdi, kalau ijazahnya pengen keluar harus ngabdi dulu. Kalau nggak pengen keluar ya udah nggak usah ngabdi. Tapi karena tuntutan, jadi kita ngabdi selama 1 tahun sampai 2014 di SDIT. Itu kita ngajar di sana. Setelah lulus kemudian wisuda segala macam, ada panggilan, bukan panggilan kerja, tapi karena panggilan hati aja, ingin berbagi ilmu. Akhirnya saya mengabdikan diri di Ujung Kulon, Pandeglang, Banten selama
2 tahun di Pondok Pesantren Ibadah Ar-Rahman. Kurang lebih itu sekilas. Udah nyampe sini ya nantilah mungkin. Iya. Kenapa kok bisa nyampe ke Jogja lagi? Iya. Padahal dulu 2016 selesai di Pandeglang. Ini. Jauh sekali ya, itu pengalamannya banyak sekali. Tadi tuh dari awal sudah terpikirkan untuk mondok kah atau dorongan dari orang tua kah? Saya mondok itu pertama terinspirasi ada salah seorang, kalau saya manggilnya Ustadz karena dia ya selain dia ajar juga dia menginspirasi banyak anak-anak di desa. Ketika dia pulang mengimami sholat itu suaranya bagus. Itu pas saya posisinya kalau nggak salah kelas 3 sekolah dasar. Waktu itu udah mikir bagaimana saya pengen niru seperti beliau. Ya walaupun suaranya nggak sebagus beliau tapi punya pengalaman seperti beliau. Akhirnya dari situlah tumbuh motivasi pengen sekolah ke pondok ataupun sekolah seperti beliau. Sekarang beliau tinggal di Makkah karena ada corona jadi sekarang masih stay di Makkah sampai mungkin setelah corona ini. Menarik ya kak. Sekali. Ternyata kisah LK ini sangat menginspirasi dari mondok-mondoknya tuh banyak pengalamannya ya. Ternyata ada inspirasinya yaitu tadi siapa? Ustadznya kan? Ya. Ustadznya yang mengimaminya. Terus kak cerita dong kak awal mulanya kakak tuh bisa langsung ke Jogja, terus kan dari pondok, kok langsung mau kuliah gitu? Itu apa maksudnya ada inspirasi lagi kah atau ada kok ada apa kayak gitu? 2014 itu saya lulus sebetulnya hampir pergi ke luar negeri. Jadi waktu itu kan ada daurah selama 1 bulan pendidikan di Al-Azhar. Jadi waktu itu di Darun Najah di Jakarta, Cipinang. Saya ikut daurah selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu itu ikut daurah ya, di sana belajar ada bahasa Arab segala macam. Intinya kita itu bagaimana nanti biar terima di Mesir, di Al-Azhar itu khususnya. Sampai di sana kita ikut ujian. Dari 900 orang waktu itu kalau nggak salah yang diterima itu 350 dan nama saya ada di situ. Cuman waktu itu kesalahan terbesar saya ya mungkin juga pengalaman buat teman-teman, apapun kegiatan yang teman-teman lakukan harus ada izin orang tua. Waktu itu saya ikut daurah selama 2 minggu, 3 izin ibu. Setelah saya keterima ada nama daftar listnya keterima di Al-Azhar, tidak diizinkan orang tua. Akhirnya mau nggak mau mengikhlaskan agar apa namanya menjadi kesempatan teman-teman yang lain. Padahal kegiatan seperti itu ataupun kesempatan seperti itu kan 1 kali mungkin seumur hidup. Tapi karena saya ingat pesan ya mungkin pesan-pesan saya, apabila orang tua ridho maka hidup kamu akan enak. Kalau orang tua nggak ridho ya hidup kamu nggak akan enak. Akhirnya ya sudah sampai sekarang tetap ya saya bakti sama orang tua. Dan mungkin kalau saya ke Al-Azhar nggak ketemu teman-teman semua gitu. Jadi ya alhamdulillahnya bisa ketemu teman-teman semua. Ada hikmahnya juga tidak ke Al-Azhar. Setelah selesai dari sana, kemudian kan saya langsung ngabdi itu di Banten 2 tahun. Setelah 2 tahun itu kan lulus, ibaratnya dapat sertifikat bahwa saya pernah ngajar di sana. 2016 Lebaran saya pulang. Selama 25 hari di rumah itu bingung karena saya belum kuliah. Pondok juga sudah selesai ngajarnya. Akhirnya ada panggilan ternyata di Panti Asuhan Buya Hamka di kawasan Mosana. Sekarang sudah ganti nama Sholawul Alaihim untuk mengajar di sana. Akhirnya mengajar selama 1 tahun 2017. Datanglah salah seorang dosen dari IKIP. Waktu itu kebetulan beliau itu mantan rektor IKIP. Mungkin kenal lah dengan Pak Jumarin itu. Jadi Pak Jumarin itu kan dulu soal ke sana, akhirnya ngobrol-ngobrol. Dari situlah ada niatan kepingin kembali ke dunia pendidikan. Tapi pikiran saya udah mondok selama kurang lebih 6 tahun, masa saya mau sekolah di pendidikan keagamaan lagi. Akhirnya ambillah yang terjunlah sampai ke IKIP, ambil jurusan BK sesuai dengan perintah, bukan perintah apa ya, sesuai dengan cerita yang Bapak Haji Jumarin sampaikan. Itulah kenapa kok saya bisa sampai ke IKIP, ujung-ujung kok ada di itu. Sangat inspirasi ya Pak Jumarin membagi sekolah di IKIP Kedua. Terus itu gimana kelanjutannya dari Pak Jumarin kok bisa langsung, kata-kata apa yang kok Mas Elka itu langsung
terima ke BK itu kayak gitu tuh apa kata beliau? Dulu saya nggak ada kepikiran pengen kuliah ataupun pengen apa, yang penting saya mengajar, punya ilmu, mengamalkan ilmu saya, entah itu di pondok ataupun di desa juga nggak apa-apa. Tapi setelah ketemu dengan Pak Jumaril yang pemilik panti itu mengatakan, selagi mumpung masih muda, kenapa kok nggak nambah ilmu lagi? Nanti kalau udah tua kan malah ilmunya itu toh. Nah dari situlah mungkin pikiran saya kembali, oh iya ya, daripada eman-eman waktunya cuma ngajar pro, terus kalau pagi juga mungkin paling ngaji aja, ya akhirnya ya udah nyobalah tantangan baru, akhirnya terjun ke dunia pendidikan kembali. Walaupun satu kelas itu ya merasa paling tua sendiri, jadi kayak paman sama adik-adiknya gitu. Ya betul sekali. Pengalaman kakak kuliah di KIP itu seperti apa? Udah masuk terjun nih, udah masuk BK, terus lihat awalnya tuh gimana cerita? Ya, Sesuai nggak sama Sama ekspektasi yang dibayarkan? saya percaya dengan takdir Allah ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu sudah ada ditakdirkan sama Allah. Jadi ketika saya ngambil BK, oh kok ternyata sesuai dengan apa yang saya pelajari selama di pondok 6 tahun kurang lebih. Jadi kalau di pondok itu kan mungkin pikiran orang hanya mempelajari ilmu agama, itu semuanya itu tidak benar. Jadi di pondok juga mempelajari ilmu tentang psikologi pendidikan. Contohnya kita punya teman dari Papua dan punya teman dari NTT. Si anak Papua ini sikapnya dengan teman-teman Jawa itu bagaimana? Itu kan sebetulnya ada di pelajaran BK sendiri. Jadi ya percaya takdir itu tadi, Allah menunjukkan saya masuk BK itu ternyata oh iya berarti sesuai dengan apa yang saya pelajari di pondok dulu. Jadi ya nggak terlalu melenceng jauh lah ibaratnya. Wah, bagus sekali ya. Terus kak cerita dong prestasi kakak selama di sini di kuliah di PGRI Pates itu apa gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman juga. Prestasi. Kalau ngomong prestasi, saya sendiri orangnya nggak terlalu mengejar prestasi ya. Jadi nggak terlalu mengejar apa sih namanya, mungkin dapat ini dapat itu, cuma itu kan sebagai bonus saja kalau saya bekerja keras gitu. Intinya kan di situ, kalau orang itu kerja keras, bonus akan ya datang sendiri gitu. Walaupun nanti mungkin bonusnya nggak seberapa, tapi kalau orang itu kalau kerja keras ya datang sendiri. Prestasinya dikit sih kayaknya bisa dihitung kayak malah apa ya, ikut lomba juga enggak, terus paling ya kegiatan ekstrakurikuler kalau futsalan ikut teman-teman yang pernah juara lah, kalau enggak juara 1 gitu. Kalau dalam bidang BK ya mungkin seminar-seminar BK ikut ke, ada di UMB pernah. Kalau seminar di sini kan ya sering juga. Ya prestasi yang paling tinggi ini diamanai untuk menjadi Presma PGRI Pates. Tapi kan ya sebetulnya ya bukan kecelakaan, tapi alhamdulillah juga ya. Jadi diamanai menjadi Presma juga ya mungkin bagi saya prestasi, tapi mungkin bagi teman-teman yang lain mungkin ya hanya biasa aja gitu. Tapi ya itu yang paling tinggi menurut saya di PGRI. Awalnya itu seperti apa kan? Disuruh menjadi Presma PGRI Pates? Enggak ya, liku-likunya banyak. Jadi kan Presma PGRI Pates itu sebelum saya pernah vakum beberapa tahun. Kemudian ada wacana baru dari Warek 3 mengumpulkan kita anak-anak ya dari prodi sejarah, dari prodi PK dan dari prodi PGSD, mengumpulkan intinya bagaimana kegiatan di kampus itu kembali aktif kembali, kemudian normal kembali, dan antara 3 prodi ini saling berkesinambungan, jadi saling bantu antara satu dan yang lain. Terus diadakanlah pemilihan dan alhamdulillah terpilih saya dan 20 teman-teman anggota BEM. Seperti itu perjalanan menjadi Presma. Kalau lika-likunya ya macam-macam lah, kuliah di IKIP lah. Yang awalnya mungkin semangat, terus di pertengahan jalan kok nggak semangat. Sebetulnya kembali ke individu masing-masing. Jadi kalau yang namanya orang kuliah kan nggak mesti masuk, mungkin ya ibaratkan kata 16 pertemuan, mungkin yang aktif itu hanya 10 pertemuan, yang lainnya yang nongkrong, yang mungkin berbagi cerita sama teman-teman. Tapi semua itu kalau teman-teman jalani dengan apa ya syukur, nikmat dan ikhlas, besok bisa berbagi untuk anak cucu teman-teman. Mungkin ya bisa mengisi seminar dan cerita, oh saya pernah kuliah ketemu ini ya itu sih ya, nikmati aja perjalanan sebagai mahasiswa.
Ayo, mau tanya apa? Pengalaman? Saya speechless kak. Oh, ya. Gimana ya? Diawali dari masa kecilnya kakak Elka, terinspirasi dari ustadznya yang mengimami, Ya, lalu betul. pondok berpindah dari sini ke sana, akhirnya mengabdi, Iya, betul. mengabdi ini, dan akhirnya pun ingin Kembali lagi. ya ke Al Azhar, namun percaya takdir ya tadi kak, Iya. akhirnya kembali ke IKIP kayak Iya, gitu. dengan siapa tadi? Apa itu dengan motivasi Pak Jumair. Ya, Pak Jumair nomor 1 deh. Bagaimana Kak? Oh gini Kak, coba Kak menceritakan pengalaman Kakak dong dengan organisasi di IKIP gitu. Ya lihat apa ya organisasi, terus Kakak kan udah nyemplung kayak gitu satu organisasi, terus pengalaman Kakak apa sih di dalamnya? Dalam organisasi itu ya banyak pengalaman sih ya, terutama kenal dengan suasana teman baru, terutama ketika kita rapat segala macam kan yang namanya menyatukan banyak kepala ya macam-macam lah, berbeda pendapat itu pasti dalam organisasi, tapi menyikapinya sesuai secara kepala dingin itu harus. Jadi pengalaman di organisasi khususnya di IKIP ini kan, kalau di IKIP itu kan memang paling tinggi itu DPM, terus DPM ada di atas, di bawah DPM ada BEM, terus di bawah BEM itu ada IMA, kemudian nanti ada UKM sendiri. Kalau di IKIP ada Sapala, terus ada Racana Pramuka, dan ada Kopma, kurang lebih itu. Kalau sebelum saya kayaknya ada UKM apa sih dalam budaya dan olahraga itu. Tapi karena pas zaman saya kita gabungkan menjadi Sosbud, jadi Sosbud itu membawahi UKM yang mereka lebih minat ke olahraga ataupun ke budaya. Itu sudah berjalan sesuai dengan apa namanya program kerja kita ya berjalan. Ya namanya organisasi awalnya memang hangat, tapi nanti di pertengahan itu biasanya ya agak berbong karena mungkin satu kurang motivasi, yang kedua kurang pengalaman. Ya namanya orang baru ikut organisasi kan ya dia berpengalaman, sedang berpengalaman bukan lebih berpengalaman. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi organisasi di IKIP ya banyak, cuman bagaimana teman-teman mengelolanya secara mungkin membagi waktunya yang biar enggak terlalu kepengen itu sih. Karena di IKIP itu kan ya orangnya yang ikut organisasi yang ketemunya itu lagi gitu. Jadi kadang satu orang itu ikut organisasi 4, jadi kadang kalau semuanya ikut rapatan bingung. Ya pinter-pinter teman-teman aja membagi waktu, karena di IKIP itu kan ya tidak terlalu mengharuskan orang ini ikut organisasi. Tapi kalau saya ikutlah organisasi biar kawan-kawan punya pengalaman lebih selain hanya pelajaran di dalam kelas. Kurang lebih seperti itu. Terus bagaimana Kak menyikapinya, kan tadi Kakak bilang kita tuh harus menyatukan semua kepala kan. Nah itu kan mesti perbedaan pendapat itu mesti ada Kak. Nah itu bagaimana Kakak menyikapinya kalau misalnya ada satu ya ada yang takut kayak gitu? Ya kalau saya ambil jalan tengah yang terbaik antara keduanya. Contohnya ada perdebatan tentang masalah pengaturan jam rapat atau pengaturan apa atau pembagian sistem kerjanya. Jadi itu ibaratnya tidak mengenakan satu pihak dan tidak merendahkan satu pihak. Jadi sama-sama enak gitu. Jadi nanti kan ketika berjalan juga tidak ibaratnya kalau sandal itu selempang satu dengan yang lain. Jadi harus sesuai, yang kanan dulu baru yang kiri, atau yang kiri dulu baru yang kanan gitu. Jadi harus ambil jalan tengah untuk menyelesaikan dua perbedaan pendapat ataupun perbedaan pendapat yang banyak. Jadi tidak saklek saya sebagai ketua harus seperti ini dan anggota harus mengikuti, ya nggak bisa, karena kan di bawah ketua itu banyak anggota-anggota. Jadi kalau anggotanya nggak setuju ya nggak ada yang bantuin gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin pengalaman buat teman-teman nanti ketika ikut organisasi ya jangan hanya ikut suara terbanyak, tapi beranilah mengeluarkan pendapatnya sendiri. Walaupun memang ya mungkin hanya satu atau dua. Sama inspirasi tenang. Jadi perbedaan pendapat itu pasti ada ya? Pasti ada. Misalnya Kak, ada pendapat yang lebih baik, tapi itu tidak memiliki dukungan. Terus kakak sebagai ketua maksudnya itu akan bagaimana? Sikap Kakak menyikapinya? Iya. Pendapat terbaik dan tidak memiliki dukungan. Nah seperti itu memang kadang gimana ya,
problematika di organisasi kadang seperti itu. Jadi kadang kawan-kawan yang pandangannya baik untuk memajukan organisasi karena kalah suara akhirnya kalah. Kalau sebagai pemimpin harusnya pandangan ataupun pendapat seperti itu kita masukkan ke mungkin rapat yang tidak hari itu, mungkin rapat hari selanjutnya kita bahas pendapat teman-teman yang itu yang tadi memang baik untuk kelanjutan kita gitu. Jadi mungkin pas hari itu kita tidak setuju, pas hari besoknya kita angkat lagi agar teman-teman setuju. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kakak itu tipenya dalam organisasi itu seperti apa? Keras kah? Terus harus ya manut sama anggotanya atau gimana gitu? Atau otoriter Ya, kan gitu. kalau saya lihat situasi dan kondisi, ketika memang kegiatan itu darurat dan memang harus, ya saya harus otoriter. Jadi kan karena ya namanya itu tadi, karena menyatukan pendapat orang banyak itu memang harus ada ketegasan, jadi harus seperti ini. Tapi ketika kegiatan itu yang memang berjalan seperti apa adanya, ya kita harus demokratis. Jadi menerima kritikan dan menerima pendapat dari para anggota. Jadi saya sih lebih ke ya setengah-setengah lah, nggak demokratis banget, nggak otoriter. Berarti banget. tergantung masalah dan kondisi Iya, ya, mengikuti apa ya kayak Perkembangan lah kayak ya gitu ya kan. gimana Nggak langsung sama harus ini kayak gitu. ya Contohnya kayak ada teman-teman menanyakan tentang sesuatu apa UKM, contohnya UKM Sampala atau UKM Pramuka dan UKM Kopma gitu. Iya. Ya silakan tanya ke para ketuanya masing-masing. Saya hanya mengarahkan ke sini. Oh ini ketua Sampala sekarang ini, ketua Kopma sekarang ini, ketua Pramuka sekarang ini. Gitu. Jadi kan biar teman-teman juga ada silaturahmi dengan para ketua masing-masing UKM. Berarti tadi untuk pengalaman sudah terjawab ya Pak Beni, mulai Sudah. dari apa tadi? sekolah terus udah kemana-mana ternyata LK ini Sampai akhirnya terjun di BEM. iya Terus mau tanya sih Kak sedikit tentang apa sih visi misi dari BEM itu? Baik itu secara umum aja, nggak usah terperinci atau Secara secara umum, intinya BEM di IKIP Gerwantes itu satu, menyatukan aspirasi banyak orang. Karena kan kita hidup di lingkungan pendidikan, jadi kan nggak mungkin satu aspirasi tok, karena kan kita ada 3 prodi nih, ada BK, ada PGSD dan ada sejarah. Dan dari masing-masing prodi itu kan mungkin banyak aspirasi yang bingung mereka menyampaikan lewat mana. Kan kalau lewat kotak saran kan mungkin dibukanya 1 bulan sekali. kalau nggak lupa. Ya, lupa, gitu. kuncinya juga Akhirnya kan terbentuklah BEM itu sendiri. Visi misinya yaitu satu, untuk mengumpulkan aspirasi teman-teman dan menyampaikan ke yayasan bagaimana sih ini ada aspirasi dari kawan-kawan, apakah didengar atau enggak. Itulah niatan awal terbentuknya BEM IPW kalau kita nyebutnya, Iya, bukan IPW. BEM. BEM IPW. Awal terbentuknya bulan Oktober 2018 yang saya ketuai, dan anggotanya ada 20 orang, dikurangi 1 saya kan jadi 19 orang. Sekarang satu persatu ya mungkin ada kesibukannya lain. Itulah masalah dalam organisasi juga. Mungkin kalau teman-teman sudah sering ikut organisasi, ketika teman-teman yang ada kegiatan lain, satu berundel, satu bagaimana, itu sebetulnya pengalaman yang harus dinikmati aja. Jadi ya sama seperti di BEM juga 20 orang itu sekarang yang masih aktif hanya beberapa. Karena satu, dari lain hal mungkin ada yang sudah menikah. Karena kan kalau udah menikah punya tanggungan sendiri. Iya. Jadi organisasi dikesampingkan nomor 50 mungkin lah. 50. Kemudian yang kedua dia sudah lulus dan hampir lulus, kebanyakan lagi nulis skripsi. Iya. Nulis skripsi itu kan penting banget bagi seorang mahasiswa. Jadi organisasi dikesampingkan mungkin nomor 55. Jadi nomor skripsi nomor 1. Dan yang ketiga, teman-teman juga kadang yang mungkin satu dan lain hal, karena ya dari pihak IKIP juga mungkin karena musim pandemi ini jadi belum menanyakan bagaimana kelanjutannya. Akhirnya ya BEM ya sampai sekarang tetap jalan seperti itu adanya, cuman ya kegiatan apa kayak kurang nampak karena orang-orangnya belum ada. Juga adanya pandemi ini, jadi nggak ada kegiatan yang terlalu difokuskan untuk BEM. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk proker sendiri sih Kak, kayak misalnya apa gitu bisa kita atau menjalin dengan kampus lain atau bagaimana? Ya, saya jelasin dulu. Di BEM IPW itu kan ada 4 divisi. Yang pertama Jarkom, jaringan komunikasi.
Kalau jaringan komunikasi ya intinya ya sama sih, menjalin komunikasi dengan para mahasiswa khusus untuk di dalam kampus ataupun di luar kampus. Yang di luar kampus itu kita gabung dengan IMAKIPSI. IMAKIPSI itu Ikatan Mahasiswa KIPSI. Apa ya? IMAKIPSI itu kepanjangan dari apa lupa saya. IMAKIPSI seluruh Indonesia, Ikatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu IMAKIPSI seluruh Indonesia. Itu waktu itu kita gabung di UAD Jogja. Itu yang jaringan komunikasi kegiatannya kalau khusus yang di luar kampus. Kalau yang kegiatan di dalam kampus ya selama periode saya belum ada sih. Belum ada. Biasanya kan seminar. Nah, setelah kita dilantik, saya malah ada pandemi ini akhirnya yang itu kegiatannya gak jalan. Kemudian yang kedua ada divisi kerohanian. Divisi kerohanian ya teman-teman tahu sendiri lah, kalau ada acara keagamaan biasanya kita gabung di situ. Kalau di IKIP kan ada dua agama yang paling dominan, ada Muslim dan ada Nasrani. Kalau Muslim biasanya ya ada mengadakan pesantren kilat kalau Ramadan, terus ada Maulid Nabi mengadakan. Waktu itu kita pernah mengadakan pesantren kilat juga pernah, terus Maulid Nabi juga pernah. Kalau yang keagamaan dari Nasrani biasanya lebih dominan ke acara hari Natal itu. Ini kawan-kawan yang Nasrani kita kumpulkan untuk membuat acara perayaan hari Natal di kampus. Kalau nggak di kampus biasanya kita ikut gabung di Gokri waktu situ. Itu sih kalau yang dari kerohanian. Yang ketiga itu divisi sosial budaya. Nah, divisi sosial budaya ini di dalamnya mencakup ada kebudayaan dan olahraga. Olahraga itu waktu itu kita galangkan ada badminton, ada futsal. Itu sudah berjalan. Tapi kan karena ya itu tadi problemnya tuh di individunya. Jadi kita sudah sediakan wadah, tapi yang datang tuh yang ingin ikut itu hanya itu saja. Jadi kan waktu itu kita nyewa tempat gor Wates itu yang kalau teman-teman tahu mungkin di samping pom bensin itu selama 1 tahun. Jadi periode kita itu udah DP selama 1 tahun dan akhir tahun kita juga udah menyelesaikan pembayaran. Itu kegiatannya itu seminggu 2 kali, ada hari Senin dan hari Kamis. Itu tapi yang datang itu aja. Jadi mungkin satu kan teman-teman minder saya belum bisa nih, padahal di sana kan semuanya ya yang belum bisa dan yang nggak bisa tergabung. Dan yang terakhir itu divisi apa sih tadi yang sudah kerohanian, sosial budaya. Divisi akademisi. Nah, akademisi itu ya intinya menampung aspirasi teman-teman yang memang mempunyai pemikiran-pemikiran di program pendidikan kayak seminar pendidikan atau kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan teman-teman. Itu anggotanya ada 3 orang, tapi yang 2 orang itu kan karena sudah malah 3-tiganya sudah lulus, jadi itu akademisi itu belum ada regenerasi. Nanti mungkin ada pemikiran sama teman-teman yang lain. Tadi kan sudah diceritakan ya Pak tentang suka duka dan hambatan juga ya. Terus menurut kakak nih KLK, apa sih langkah ke depan yang bisa kita ambil kayak gitu untuk menghidupkan kembali, untuk menjalankan divisi-divisi? Kalau niatan untuk regenerasi itu pasti ada. Jadi sebelum adanya pandemi itu kan harusnya kita sudah purna. Jadi karena adanya pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mau purna juga mau sidang akbar juga kita nggak bisa karena satu teman-teman nggak ada di sini. Teman-teman kebanyakan sedang mudik ataupun tidak ada di sini. Dan kedua kalau kita melaksanakan melalui online itu sistemnya nggak efektif. Jadi mungkin nanti pertengahan Desember ada rapat. Kalau nggak salah malah nanti November itu ada rapat akbar sama Pak Rektiga, Pak Sumpana. Nanti setelah itu apakah kelanjutan seperti apa mungkin nanti ada pemilihan presma baru ataupun keanggotaan baru itu mungkin ada bagi kawan-kawan yang ingin mendaftarkan diri ya monggo aja. Karena kan organisasi khususnya untuk menjadi mahasiswa itu kesempatan buat teman-teman semuanya, tidak membatasi hanya dari prodi ini, dari ini aja. Semua mempunyai kesempatan. Intinya satu untuk membangun IKIP PGRI. Nomor 1 itu sih. Membangun IKIP PGRI gitu ya. Terus dari sekian banyak nih Kak perjalanan hidup Kakak dari kecil, dari SD, SMP, terus SMP nanti setara, pondok ya apa sih Kak? Kayak apa ya? Motivasi lah, apa ya sedikit lah kayak gitu untuk teman-teman semua
dari dua orang tuanya. Ya. Gitu. Apa Kak kesan-kesan seperti itu? Intinya kalau saya sih percaya dengan ada seorang ulama ya bagi kita ya orang yang kita anuti. Jadi dia mengatakan orang yang berilmu itu akan dihormati dimanapun dia keadaannya, walaupun dia di desa, walaupun dia di tempat yang mungkin antah berantah, kalau dia orang berilmu akan berguna, entah itu digunakan orang lain ataupun digunakan dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi intinya jangan pernah berhenti mencari ilmu, teman-teman. Ilmu itu kan bisa dicari ya mungkin dari pendidikan, dari teman-teman berorganisasi itu juga bisa menularkan ilmu. Jadi intinya harus selalu mencari ilmu kalau bagi saya, karena termotivasi dari Pak Jumarin tadi. Ya dalam ilmunya segitu, nanti yang diajarkan cuma segitu, akhirnya ya sampai kapanpun memang harus mencari ilmu sesuai dengan hadis Nabi juga. Carilah ilmu dari kalian mulai dari buayan sampai liang lahat, intinya seperti itu. Sampai yang lah saja kan. Berarti gak ada habis-habisnya ya? Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Gimana Kak Beni? Sangat inspirasi sekali. Apa ya Kak? Mungkin bisa sedikit disimpulkan dari Kak Beni. Berarti dari tadi apa yang kita bicarakan hari ini, dan kita mengetahui tentang latar belakang LK, dari biografinya, dari sejarah dari SD, terus SMP, terus sampai yang mondok juga, dari dia pengalaman mondoknya jauh-jauh sekali ya, terus dia sampai ke kuliah di IKIP Agriwates dengan apa, dari motivasi Pak Jumarin. Terus tadi satu kata dari Mas LK tadi apa? Carilah ilmu Sampai kalian. Jadi ini kayak perlu digarisbawahi banget tadi. Orang yang berilmu akan dihormati dimanapun dia berada. dan Emang betul itu. walaupun mau dimanapun, Dimanapun kita berada ya, jika kita ada ilmu, Iya. ada bekal, kita akan disegani. Walaupun itu sekalipun kita tidak dimana hasil Kak. ya Gitu. tetap bermanfaat untuk orang banyak. Berarti kalau juga ilmu disebar tidak akan habis. Iya. Akan habis. Kak, pesan dong Kak buat teman-teman di luar sana Yang biar, lebih membakar lagi. ya, biar dia tuh semangat Lebih Iya. membakar lagi. intinya. Jadi kita kan intinya hidup di dunia itu kan untuk mencari bekal besok di hari setelahnya gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang percaya seperti itu, jadi hidup di dunia itu untuk mencari bekal besok setelah kita hidup di dunia ini. Ya. Kita hidup di dunia kan mungkin paling lama orang 150 tahun, giginya udah nggak ada lah. Paling itu ya 63 tahun. Jadi pesan saya, teman-teman hidup di dunia ini untuk mencari bekal. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Terutama kita di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Kita pastikan dididik untuk menjadi guru. Pikirkan oleh teman-teman ataupun tanamkan dalam diri teman-teman, besok ketika kita itu mengajarkan ilmu, kalau kita besok terjerembab di sana, itu ada murid-murid kita yang nolong. Jadi seandainya kita itu memang nggak ditakdirkan karena mungkin banyak salahnya, murid-murid kita yang kita ajarkan ilmu itu yang akan menolong. Saya dulu punya guru namanya si A, saya punya guru namanya si B. Itulah yang menjadi motivasi saya. Jadi mengajarkan ilmu itu tidak ada ruginya. Jadi ibaratnya menularkan ilmu ke satu orang ini menularkan ke 10 orang. Jadi seperti itu. Jadi intinya selalu mengajarkan ilmu dimanapun teman-teman berada, dan jangan lupa kita juga harus mengupdate diri, tetap mencari ilmu. Seperti itu. Ilmu dapat dicari dimanapun ya Kak. Ya, betul. Jadi itu yang saya tangkap gini Kak, dimanapun kita berada kita bisa dapat ilmu. Ketika kita dapat ilmu tersebut, kita bisa disebut wajib ya Kak untuk menyebarkan itu, karena ilmu yang kita sebar itu akan balik ke kita lagi, akan menolong kita kayak gitu. Jadi KLK ini juga sangat percaya bahwa benar kita kalau kita percaya takdir, kita sangat itu ya menghargai orang tua, itu akan ada jajarannya seperti tadi. Mondok, alhasilnya pun ke BK. Iya, akhirnya kembali lagi ke Jogja. BK kayak gitu. Terus mungkin Kak Reni menambahkan Udah cukup. Karena berhubung dengan waktunya udah sedikit, kita tutup ya. Terima kasih buat Mas Elka udah memberikan pengalamannya kepada kita semua. Terus saya juga ucapkan kepada Mbak Rizka juga menemani saya di sini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan
yang telah membantu acara pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada audien yang telah menyimak Dari awal sampai Iya, akhir. terima kasih semuanya. Saya Beni Ardianti dan teman saya Rizka pamit undur diri. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu bukan in frame. In frame lah karo lagu. Serah. Foto lah. Iya, bareng saya. Foto itu. ada bapak yang lihat Sini. Oke.